Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pertama sekali mari kita bersyukur kepada Allah yang mana sampai pada saat ini kita semua telah diberikannya berbagai macam taufik serta hidayahnya, sehingga kembali kita bisa hadir di sini dalam rangka melaksanakan kewajiban kita sebagai hamba Allah dalam keadaan sehat walafiat. Kemudian setelah itu mari kita berselawat pada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan saja kita semua tetap mendapatkan syafaat dari beliau semenjak kita menjalankan kehidupan kita di atas dunia ini sampai hari kiamat kelak. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Untuk itu pada kesempatan yang singkat ini saya akan mencoba membawakan judul tausiah saya, yaitu jangan sia-siakan puasamu. Jangan sia-siakan puasamu. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasul berkata, "Rubba shaimi laisa lahu min siyamihi illal ju'u wa rubba fa'imi laisa lahu min qiyamihi illa syahar." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berapa banyak orang yang berpuasa tetapi ia tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya kecuali rasa lapar. Dan berapa banyak orang yang sholat tarawih atau sholat malam tidak mendapatkan apa-apa dari sholatnya melainkan hanya begadang. Hadis riwayat Ibnu Majah. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita berpuasa tidak mendapatkan apa-apa, kita bertarawih, kita sholat malam tidak mendapatkan apa-apa. Ini tentu indikatornya mungkin kita tidak mengikuti syarat-syarat puasa itu, tidak tahu apa yang membatalkan, apa yang mengurangi pahala puasa dan pahala tarawih kita. Sehingga puasa orang puasa awak, tarawih orang tarawihlah awak. Saya pernah mendengar 1000 kali orang beribadah, orang sholat tetapi tidak dengan ilmunya, itu lebih bagus orang 1 kali sholatnya tetapi lengkap dengan ilmunya. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ternyata puasa ini mempunyai tingkatan-tingkatan. Menurut Imam Al-Ghazali, kitab Ihya Ulumuddin, puasa ini ada tingkatan-tingkatannya, terbagi menjadi 3 kelompok. Yang pertama, puasa orang yang awam. Puasa orang yang awam ini yang ditahannya hanya haus dan lapar saja, serta kemaluan dari menunaikan syahwatnya. Ini puasa orang yang awam. Kalau dialah tak makan, kalau dialah tak minum, tak berhubungan intim di siang hari, ini katalah baguslah puasa dia. Nanti kita termasuk tingkatan yang mana kita sendiri yang bisa menilainya. Termasuk ke yang mana kita sendirilah yang bisa menilainya.
Kemudian yang kedua, puasa orang yang khusus. Puasa orang yang khusus ini menahan pendengaran, kemudian penglihatan, lisan, tangan dan kaki dan seluruh anggota tubuh dari perbuatan dosa. Inilah agak-agak berat sikit nih Pak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kadang kita puasa bisa tak menyobot orang lah, tahan di awak. Cuma yang tak tahan ni kadang menunggu gosip ni, yang penasaran kita sampai ke mana ujung gosip ni. Ini dia penasaran kita ni lah, tak terasa bahwasannya itu juga dosa. Penasaran apa yang nak dibuat si Anu ni dengan laki si Anu ni, harus nak selesai menungguan tu. Kadang kalau bertanya tak cukup sekali kita dah. Sebelum sampai ke ujung ni, korek terus. Akhir itulah yang tak terasa dia kita buat dosa. Kita lah tak menyebut orang lah, tahan di awak. Cuma menyebut perkataan orang yang tak bagus, ini yang tak tahan. Alah mulai penasaran awak. Kalau bertanya dengan orang, pokoknya kalau tak sampai ke aku tak sah pertanyaan awak. Kau nak ke mana, Dot? Nak ke pasar. Singgah lu sebonto, kau nak ngapa ke pasar? Ini yang buat gagam ini. Kalau seandainya dia bertanya, kau nak ke mana, Dot? Nak ke pasar, selesai. Habislah sampai di situ. Mungkin tak akan menimbulkan hal-hal yang mengurangi pahala puasa kita. Ini dia singgah sebonto ni tadi, padahal bulan puasa. Kau nak ke mana, Dot? Nak ke pasar. Apa nak dicari? Lada. Kau nak beli lada Minang, lada awak. Apa sampai ke sana? Sampai asal-usul lada tu ditanya, itu belum selesai itu dah. Kalau lada awak sini kurang podas nampak Lada Minang biola mahal-mahal sikit. Tapi memang terasa. Boleh seperempat tu beberapa batang digiling cukup podas kata. Iya yang Dot, awak kuasa pagi macam ini ke pasar. Tengok si Anu tu. Lah mulai. Tengok si Anu tu. Sian lah kadang laki letak ke sana kemari, kang jam nak berbuka sibuk lah mencari pembukaan, boleh nasi ramas. La ilaha illallah. Kalau aku macam itu punya bini, jadi laki punya bini macam lama aku segaan, katakan alah mulai ni kompor mengompor, tak mau menyebut orang tapi tidak tahan menjaga pendengaran. Kalau puasa yang pertama tadi tingkat orang awam boleh jadilah, bisa jadilah. Pakailah macam itu. Ini puasa tingkat yang kedua lah, tak bisa lagi macam itu. Menjaga pendengaran ucapan dari hal-hal yang membatalkan puasa. Jadi Pak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hendaknya kita ini semakin tua, semakin lanjut, semakin bertambah umur kita di mata dunia, semakin berkurang porsi hidup kita di akhirat nanti, semakin berpikir puasa saya yang tahun kemarin 1443 Hijriah macam ini keadaan puasa saya. Kan kita sendiri yang bisa nilai itu. Yang memberi pahalanya itu langsung Allah Subhanahu wa taala. Bisa aja di depan sesama manusia minta ampun manusia kita, di belakang itu hati kita tak ada yang tahu. Seharusnya kita bisa menilai, bisa menengok dari puasa kita tahun kemarin. Apakah ada peningkatan masa sekarang atau tidak? Salah satunya itu saya rasa untuk menjadi puasa orang yang khusus ini aja kita sangat sulit. Sangat sulit sekali. Ini memang betul-betul orang pilihan. Kemudian puasa yang kedua, puasa orang yang khusus, sangat khusus. Ini tambah berat lagi nih. Sudah khusus, sangatlah lagi khusus. Yang macam mana nih puasa nih? Yaitu puasanya bukan hanya menahan pendengaran, bukan hanya menahan penglihatan, lisan, tetapi juga hatinya berpuasa. Hatinya berpuasa dari kesibukan memikirkan duniawi. Pokoknya dia tak sibuk lagi mikirin dunia ni. Yang dipikirkannya hanya Allah,
maka ketika ia memikirkan duniawi, batal bagi dia. Puasa dia itu batal. Apalagi memikirkan masalah pembukaan. Nak nengok apa segala macam, onde-onde, odon, nak terpicur semua dalam kepala tu. Inilah tingkatan terakhir nih. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kalau puasa kita jangan sampai sia-sia. Yang tiga ini tadi urutan orang-orang yang berpuasa. Yang terakhir ini sangat-sangat berat. Karena kita masih banyak memikirkan yang namanya duniawi. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Perkara-perkara yang merusak kesempurnaan pahala puasa. Jadi kalau kita bisa menjaga ini, hal-hal yang merusak ini kalau kita sudah tahu, beransur-ansurlah kita mengurangi. Apa yang boleh dalam puasa itu kita usahakan semaksimal mungkin untuk melakukannya. Kemudian apa-apa saja yang dilarang di dalam kita berpuasa itu semaksimal mungkin dengan ilmu yang kita punya, kita bisa menahannya. Mudah-mudahan dengan usaha kita seperti itu akan dimudahkan semua oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Intinya kita berserah kepada Allah, berusaha dan berdoa. Hal-hal yang dapat merusak pahala puasa kita, yang pertama dusta. Yang pertama dusta garis miring bohong, itu juga tuh. Yang kedua gibah. Kemudian yang ketiga namimah. Yang keempat melihat dengan nafsu. Kemudian bersumpah palsu. Di sini ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud. Man lam yada' qaulaz zuri wal amala bihi falaysa lillah hajatun ayyada'a ta'amahu wa sarabah. Barang siapa tidak meninggalkan perkataan dusta dan melakukan kedustaan, maka Allah tidak menerima ibadah meninggalkan makan dan minumnya. Jadi kalau kita tetap berdusta, maka Allah tidak menerima ibadah puasa kita. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, rasanya cukup ini saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan puasa kita pada hari ini dan yang sudah kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Yang benar datang dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dari kebodohan saya, dan saya sudahi dengan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.